Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wiranti Sumba di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Islam yang ada di Nusantara. Sebelum memulai materinya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa melihat video berikutnya. Oke, langsung saja. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah, Madinah. Agama ini berkembang begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam tersebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Seiring luasnya area perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara dan mulai tersebar ajarannya. Untuk bisa mengetahui kapan dan di mana penyebarannya, harus merujuk kepada sejarah. Sejarah Islam Nusantara merupakan sebuah topik yang sering diperbincangkan. Meskipun demikian, masih banyak keracunan fakta tentang masuknya pengaruh Islam di Indonesia, dimulai dari kapan masuknya dan di mana tempatnya. Hal ini merupakan pertanyaan yang sulit diungkap karena terdapat fakta-fakta yang tidak tertulis, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat oleh para ahli sejarah mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Strategi penyebaran Islam di Nusantara, tokoh-tokoh utama penyebaran Islam di Nusantara juga. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute perayaan dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi kepulauan India Timur dan pesisir selatan. Cina juga sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Dan dapat dipastikan bahwa bangsa Arab berperan penting dalam perdagangan dan telah menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara, sehingga Islam sudah mulai masuk ke dalam kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan beserta para ulama yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran Islam di Sumatera. Letak kerajaan Samudra Pasai ini lebih kurang 15 km di sebelah timur Nangro Aceh dan tumbuh diperkirakan antara 1270 dan 1275 atau pada pertengahan abad ke-13. Sultan pertama yang bernama Malikul Saleh sebagai sultan pertama kerajaan tersebut diceritakan dalam sejarah Melayu, dan hikayat raja-raja Pasai adalah Meraselu. Dan pada masa pemerintahan Sultan Malikul Saleh, kesultanan sebagaimana Samudra Pasai mungkin sudah mempunyai hubungan dengan Cina, sehingga diberitakan dalam sejarah dinasti Yuan bahwa pada tahun 1282 duta Cina bertemu dengan salah seorang menteri kerajaan Samudra di Quilon yang meminta Raja Sumatera untuk mengirimkan dutanya ke Cina. Ternyata pada tahun itu ada dua orang utusan Samudra yang bernama Sulaiman dan Samsudin, sehingga Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam. Yang kedua, penyebaran Islam di Jawa.
Kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa yang dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babat, hikayat, dan legenda, serta berita asing. Proses islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di samping kerajaan, peranan para ulama di Pulau Jawa begitu sangat penting dalam penyebaran Islam. Para ulama ini di samping sebagai pewaris para nabi juga berperan sebagai penyatu budaya lokal dengan Islam. Sebutkan beberapa kesultanan tersebut. Yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak akhir abad ke-15. Setelah runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Triwulan oleh Wangsa Girindra Wardana dari Kerajaan Kediri pada tahun 1474. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya dan ibunya seorang putri dari Campa. Kesultanan ini bermula dari sebuah kampung yang babat lokal disebut Gelanggawangi. Tempat ini yang begitu konon dijadikan pemukiman Muslim di bawah pimpinan Raden Patah, yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Setelah Raden Patah, Raja Demak kedua adalah Pangeran Sabranglor, lalu dilanjutkan oleh raja ketiga yaitu Sultan Treogono. Kemudian yang kedua yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang bermula dari perebutan kekuasaan kalangan keluarga Treogono. Bupati Pajang Adi Wijaya Joko Tingkir menjadi penguasa kesultanan setelah membunuh Penangsang. Joko Tingkir merupakan ipar dari Sunan Prawoto, anak dari Sultan Treogono. Ia dinobatkan sebagai Sultan Pajang dan diberikan gelar menjadi Sultan Adiwijaya. Yang ketiga yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung yang kemudian dikenal dengan Istana Gunung Jati. Penggantinya ialah Pangeran Suwarga. Yang keempat yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki beberapa nama yang membuat kekeliruan asumsi antara lain, yaitu Syekh Maghribi atau berasal dari Maghrib, Maroko. Yang kedua Sunan Gresik atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang berasal dari Samarkand, Asia Tengah.